유리와 일반 유리로 되어 있습니다. Halo Sobat Hobi Nonton, di video kali ini kita akan membahas part terakhir dari drama Korea berjudul Squid Game. Di part kali ini kita akan mengetahui dalang dibalik semua permainan yang mengerikan ini. Sekaligus para tamu VIP yang turut hadir untuk melihat permainan secara langsung. Dan juga siapakah peserta yang berhasil lolos dan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya juga ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng selesai. Para peserta yang kembali ke ruangan pun sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir karena belum bisa menemukan penyusup di dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang untuk melihat permainan secara langsung. Oleh sebab itu, ia tetap meminta para anak buahnya untuk selalu waspada dan terus mencari si penyusup tersebut. Keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Para tamu VIP yang datang juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu VIP karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain. Jadi, para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam semua permainan yang ada. Dan sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum staf lainnya, agar ia bisa lebih dekat dengan para tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap untuk dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Pada awalnya, semua peserta terlihat ragu-ragu dan kebingungan tentang permainan apa lagi yang akan mereka mainkan. Namun akhirnya beberapa peserta yang mulai ketakutan segera mengambil nomor-nomor di bagian tengah, karena merasa nomor itu pasti akan jauh lebih aman. Sampai ketika giliran Gi-hun untuk memilih. Karena terlalu banyak berpikir, ia pun hanya kebagian rompi bernomor 1 dan 16. Yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan. Tetapi karena ia tidak bisa memilih nomor yang lain, Gi-hun pun akhirnya memutuskan untuk memilih rompi bernomor 1. Namun tiba-tiba ada peserta lain yang datang memohon kepada Gi-hun untuk memberikan rompi bernomor 1 tersebut kepadanya. Ia berkata di permainan kali ini ia tidak ingin menjadi pecundang lagi dan melawan rasa takutnya. Akhirnya Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil rompi bernomor 1 tersebut. Setelah pemilihan nomor, ternyata mereka dihadapkan pada sebuah jembatan kaca dan dalam waktu 15 menit, setiap peserta harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Jembatan kaca itu terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika mereka salah melangkah, maka mereka akan langsung jatuh dan tewas. Di sini menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat. Karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka akan diuntungkan karena bisa memilih kaca yang benar. Namun menjadi pemain yang terakhir pun juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun akhirnya dimulai. Satu persatu, para pemain pun mulai memberanikan diri untuk melompati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari mereka yang gagal dalam memilih kaca dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan,
para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai pada akhirnya Doksu pun berada di posisi paling terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan tersebut. Miryong yang merasa kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini hanya tersisa 4 pemain saja. Seorang pemain yang berada di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, ia pun bisa membedakan kaca yang kuat dan kaca biasa. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sanghu, Sebyok, dan Gihun yang berada di belakangnya dengan selamat. Namun saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat pemain itu mengulur waktu terlalu banyak. Alhasil Sanghu pun menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tega mendorong pemain itu. Padahal berkat pemain itu mereka bisa maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sanghu, Sebyok, dan Gihun pun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu pun dihancurkan. Pecahan kaca-kaca yang hancur itu pun terbang dan menggores beberapa bagian dari tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian salah seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP itu pun membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP tersebut. Junho kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan itu. Dan hal itu pun kemudian direkam oleh Junho untuk dijadikan sebagai barang bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan kabur dari arena permainan itu dengan alat selam yang ada di sana. Frontman pun mengarahkan beberapa anak buahnya untuk ikut mencari Junho. Tak lama kemudian Junho pun sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tidak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan anak buahnya juga sampai di sana. Mereka segera menyusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum ia bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun akhirnya tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka sosok pria di balik topeng frontman ternyata adalah kakaknya sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. Di tempat lain, Sanghu, Sebyok, dan Gihun yang berhasil lolos dipersilakan untuk mengganti pakaian mereka karena mereka akan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Sebyok terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya itu dengan seragam tersebut. Tak lama kemudian, Gihun dan yang lainnya pun dihidangkan makanan yang lezat untuk pertama kalinya. Di sana, Gihun dan Sanghu melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Sebyok yang masih kesakitan bahkan tidak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil. Gihun terlihat masih marah kepada Sanghu karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sanghu dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Sebyok. Setelah itu, ia pun menghampiri Sebyok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sebyok yang sudah semakin lama berpesan kepada Gihun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Gihun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan.
Setelah mengatakan hal itu, Gihun pun baru menyadari bahwa baju Sebyok kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan kepada staf bertopeng. Tak lama kemudian, para staf itu pun datang sambil membawa peti mati. Tak disangka saat Gihun meminta bantuan, Sang-hu ternyata telah membunuh Sebyok dengan pisaunya sendiri. Sang-hu dengan santainya pun berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sebyok untuk menyudahi segala kesakitannya. Keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa yaitu Gihun dan Sang-hu akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Kebetulan permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka berdua kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Gihun sebagai penyerang dan Sang-hu sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilakan untuk menonton permainan terakhir dan menjadi saksi siapakah yang akan keluar sebagai pemenang. Gihun dan Sang-hu sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung satu sama lain. Pada satu kesempatan, Sang-hu berhasil merebut pisau dan menusuk tubuh Gihun beberapa kali. Namun saat itu Gihun tidak menyerah. Ia terus bangkit dan terus melawan Sang-hu. Usaha Gihun itu pun berhasil membuat Sang-hu tak berdaya. Dengan pisau yang tertancap di tangannya, Gihun pun mendekati tubuh Sang-hu dan berniat untuk menikamnya. Namun tak diduga, Gihun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang-hu. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang-hu dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu pun tidak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Gihun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Itu artinya Gihun tak ingin mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai peraturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang-hu untuk berhenti dari permainan. Namun Sang-hu menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri dengan pisau. Sebelum meninggal dunia, Sang-hu pun menitipkan ibunya kepada Gihun. Dengan begitu, mau tidak mau Gihun pun langsung dinyatakan sebagai pemenang. Setelah semua perjuangannya itu, Gihun pun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu ATM yang berisikan 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Gihun pun sama sekali tidak merasa bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sang-hu, Gihun pun tak sanggup menatap matanya. Ibu Sang-hu hanya mengatakan kalau ibu Gihun ternyata sudah 2 hari tidak berjualan seperti biasanya. Setelah Gihun sampai di rumahnya, ternyata di dalam rumahnya ibunya telah meninggal dunia. Gihun pun hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah meninggal. Setelah 1 tahun kemudian, penampilan Gihun pun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang harus Gihun datangi. Sesampainya di tempat tujuan, Gihun pun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Sejauh yang Gihun ketahui, kakek Ilnam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng. Tak diduga, kakek Ilnam ternyata adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta hidupnya yang diprediksi sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena menghabiskan waktu dengan bermain bersama teman-temannya. Oleh sebab itulah ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gihun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka rela mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan itu. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Gihun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun akhirnya meninggal dunia.
Gi-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ia pun menjemput adik Sebyok di panti asuhan dan menitipkan anak itu kepada ibu Sang-hu. Tak lupa ia juga meninggalkan satu koper berisi uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sebyok dan Sang-hu. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan Gi-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Gi-hun pun mendatangi pria itu dan merebut kartu tersebut. Ia lalu menelpon frontman di sana dan berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun akhirnya tamat. Oke, jadi itu dia guys akhir dari drama Squid Game. Jangan lupa untuk memberikan komentarnya juga ya guys. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan buat kalian yang suka dengan video di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi nonton.